Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku yang solih dan solihah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keaktifan kalian di e-learning Manlu Majang, mulai absensi kehadiran, kemudian membaca buku teks pelajaran, menonton video pembelajaran, bahkan aktif berdiskusi, melakukan tanya jawab di kolom komentar e-learning. Yang kedua, perlu diketahui bahwasanya agar supaya kegiatan belajar mengajar online ini menjadi efisien, maka materi yang saya sampaikan adalah materi esensial, yaitu materi yang harus diajarkan dan memang harus kalian pahami. Dalam hal ini pada KD 3.1, yaitu tentang fase penciptaan manusia dan tujuan penciptaannya. Ada dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 dan 14 beserta hadisnya. Kemudian terdapat juga dalam surah Az-Zariyat ayat 56 tentang tujuan penciptaan jin dan manusia. Kemudian yang ketiga, untuk mendalami materi, karena mungkin tidak leluasa kalau kita diskusi di e-learning, jadi alurnya setelah diskusi di e-learning kita lanjutkan pembahasannya di grup WA. Oleh karena itu, untuk anak-anakku yang belum masuk grup WA yang semester kemarin kita gunakan untuk PAT, silahkan masuk, karena di sana kita akan mendalami materi sekaligus menjadi tempat pengumpulan tugas, jadi memudahkan untuk kalian dalam mengumpulkan tugas-tugas. Jangan lupa setiap mengumpulkan tugas disebutkan namanya dan kelasnya. Oke, langsung saja. Untuk kali ini kita akan mendalami materi. Perlu diketahui, pendalaman materi ini saya ambil dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul di e-learning dari semua kelas, mulai kelas 11, IPA 1, 2, 3, 4, 5, 11, IPS 1, 2, kecuali agama, karena untuk kelas 11 agama materinya berbeda. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya ambil, baik karena memang belum dijawab atau sudah dijawab cuma kurang sempurna. Yang pertama, ada yang bertanya, apakah benar jika Allah menciptakan manusia dari tanah dan air atau saripati tanah? Kemudian pertanyaan yang sama, sebenarnya manusia itu terbuat dari apa? Karena dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14 dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati tanah. Sedangkan dalam surah Al-Alaq ayat 1-2 manusia diciptakan dari segumpal darah. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini saya akan langsung bukakan tafsir Jalalain dari Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan,
walaqad khalaqnal insana min sulalatin hiya min sulalati syai'i minasyai'i ay istakhrajathu minhu wa huwa khulasatuhu min tin. Jadi di sini diterangkan bahwasanya yang dimaksud sulalah itu adalah min sulalati syai'i, mengambil sedikit dari tanah, ai istakhrajathu minhu, atau maksudnya itu mengeluarkan dari tanah, wa huwa khulasatuhu, yang dikeluarkan ini maksudnya saripatinya. Min tinin dalam bahasa Jawanya diartikan endut. Di namanya endut keluar dari dalam itu mengandung tanah, mengandung air, bukan cuma tanah tapi juga sekaligus air. Jadi betul juga kalau dianggap manusia itu tercipta dari tanah dan air. Selain itu di ayat-ayat lain juga ada yang menerangkan bahwasanya manusia itu tercipta dari air. Jadi ada unsur airnya. Jadi kalau hanya tanah kering dong ya. Nah, kaitannya dengan surah Al-Alaq. Jadi pertanyaan dengan surah Al-Alaq. Di surah Al-Alaq dijelaskan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat keduanya, khalaqal insana min 'alaq. Diciptakan manusia min 'alaq, dari segumpal darah. Dalam tafsir, ai jam'u 'alaqatin wa hiya al-qit'atul yasirah minad dami al-ghalidhi. Jadi min 'alaq itu adalah jamak dari alaqah. Nah, pada lafaz ini ketemu di dalam surah Al-Mu'minun, dijelaskan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqnan nutfata 'alaqatan. Nah, nyambung kan? Min 'alaq 'alaqatan. Jadi di surat Al-Alaq itu tidak salah, benar. Di hakikatnya sama. Manusia diciptakan dari segumpal darah. Nah, sebelum segumpal darah itu ada yang namanya sulalatin min tin. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya antara dua ayat ini saling berkaitan. Antara surah Al-Mu'minun ayat 12 dan 14 dan Al-Alaq ayat 2. Manusia itu penciptaannya berawal dari saripati tanah, kemudian menjadi nutfah. Nutfah ini kalau di tafsir Jalalain diartikan manian. Ya, air mani itu nutfah. Ya, air mani itu nutfah. Dari nutfah kemudian berubah menjadi alaqah, segumpal darah. Dan seterusnya sampai tercipta manusia. Itu ya pertanyaannya. Kemudian disambung dengan ini. Ada pertanyaan dalam Quran surah An-Nahl ayat 78 dijelaskan bahwasanya Allah membekali manusia dengan 3 atribut, yaitu pendengaran, penglihatan, hati, dan akal pikiran. Pembekalan atribut ini terjadi pada tahap apa? Jika dilihat dari 7 tahapan proses penciptaan manusia menurut Ar-Razi dalam tafsirnya. Nah, kita tahu dalam surat An-Nahl itu, pastikan sudah baca ya An-Nahl ya. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah. Itu kan? La'allakum tashkurun. Allah menjadikan bagi kalian as-sam'a, pendengaran, wal absara, as-sam'a penglihatan, wal absara pendengaran, wal af'idah dan aneka hati.
Terus ini masuknya dalam fase apa? Kalau dilihat dari tafsirnya Ar-Razi yang kemarin kita lihat di video itu. Masuknya itu pada fase yang ke-6 setelah 120 hari. Jadi setelah fase sudah mencapai 120 hari atau 3 bulan, di sana kan sudah Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh, sekaligus dimasukkanlah di sana pendengaran, penglihatan, hati dan akal pikirannya. Makanya juga dalam adat istiadat kita, biasanya kalau ada ibu hamil sudah mencapai 3 bulan, mau nyampe ke 4 bulan, itu ada istilahnya neloni. Di sini kita melakukan tasyakuran sekaligus mendoakan dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, khususnya surat-surat tertentu seperti surat Yusuf, dengan harapan supaya nanti bisa ganteng dan pinter seperti Nabi Yusuf. Ada surat Maryam kalau perempuan nanti seperti Sayyidah Maryam. Ada surah Luqman supaya nanti anak kita lahir terdidik sebagaimana Luqman mendidik anak-anaknya. Ada surah Waqiah supaya rezekinya lancar. Nah ini bermacam-macam surat yang dibaca. Nah ini juga kebiasaan yang kita lakukan karena memang kita tahu, ulama zaman dahulu tahu pada umur kandungan 3 bulan ini, ketika malaikat meniupkan ruh sekaligus perangkatnya ya. Nah, ini kita juga mendoakan yang terbaik bagi jabang bayi. Seperti itu. Selanjutnya ada pertanyaan yang menggelitik. Nah, ini ya. Jadi, kalau dalam surah Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia yang pertama diciptakan itu Nabi Adam. Sedangkan dalam teori lain dijelaskan bahwa manusia diawali dari revolusi kera ke manusia purba. Bagaimana kita dalam menyikapi hal tersebut? Nah, ini sebetulnya belum terjawab. Kalau saya pribadi, saya tidak mau dianggap nenek moyang saya kera, saya tidak mau. Kita berpedoman pada ayat suci Al-Quran bahwasanya manusia yang pertama diciptakan adalah Nabi Adam. Kita ini keturunan Nabi Adam, bukan keturunan kera. Saya yakin kalian pun tidak mau dianggap keturunan kera. Memang dalam segi genetis kita mempunyai beberapa kesamaan. Ya iyalah, namanya juga sama-sama ciptaan Allah. Mungkin saja memang ada sedikit kesamaan genetika ya. Tapi kan bukan berarti kita itu bagian dari mereka. Toh teori ini masih menimbulkan tanda tanya setahu saya, karena ada missing link gitu ya. Ada proses yang terpotong, proses yang hilang, tidak ketemu sampai sekarang. Bagaimana dari kera menjadi manusia? Itu masih teorinya belum lengkap ya. Seperti itu. Selanjutnya mengenai rezeki, takdir ya, mengenai takdir. Takdir itu sudah diatur kehidupan. Takdir manusia sudah diatur sejak mulai lahir. Di rezeki, keturunan dan kematian. Apakah hal tersebut tidak dapat kita rubah? Kemudian ada juga yang bertanya tentang vonis ajal yang dokter berikan kepada pengidap penyakit berat. Bagaimana tanggapan kita? Kemudian ada juga bagaimana tanggapan kita tentang adanya ramalan bintang mengenai rezeki dan jodoh. Nah, berbicara mengenai takdir, ini sebenarnya pertanyaannya saling berkaitan juga. Misalkan kita ketika divonis dokter,
kita hidupnya tinggal 3 bulan. Apakah yang dimaksud oleh dokter ini di bulan yang ketiga itu kita pasti mati? Tidak kan? Nah, vonis dokter ini bukan berarti memvonis kita pasti mati, tapi memberi kita pengetahuan bahwasanya kekuatan tubuh kita itu maksimal bertahan 3 bulan. Bisa jadi sebelum 3 bulan sudah meninggal. Lebih-lebih bahkan ya mungkin lebih dari 3 bulan, tergantung bagaimana tubuh kita mampu bertahan seperti itu. Nah, konsep takdir yang diberikan oleh malaikat yang disuruh Allah ya. Allah menyuruh malaikat kemudian untuk meniupkan takdir ketika janin berumur 3 bulan. Itu sebenarnya berupa paket ya. Jadi malaikat memberi kita paket lengkap gitu. Takdir yang berisi rezeki, kemudian jodoh, kematian, baik dan buruk, satu paket. Nah, kita tidak tahu rezeki kita sebanyak apa, kan tidak tahu. Yang jelas ada rezekinya. Kita tidak tahu jodoh kita yang seperti apa. Yang jelas kita pasti punya jodoh. Kita tidak tahu lebih sering sedih nantinya atau lebih sering bahagia. Yang jelas malaikat sudah memberi kita paket lengkap ya. Ada sedih, ada bahagia. Ada kalanya kita bersuka cita, ada kalanya kita juga bergalau-galau ria kan gitu. Ini yang harus kita kita maksimalkan, dalam artian kita berdoa mohon kepada Allah. Jelas dalam firman Allah itu ud'uni astajib lakum. Berdoalah niscaya akan aku kabulkan gitu. Dalam surat yang lain yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat gitu. Nah, rezeki Allah tidak akan mengangkat derajat seseorang kecuali dia itu berilmu. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang tentang optimisme supaya kita terus berusaha. Tadi juga sudah banyak yang jawab ya di grup sebenarnya. Supaya kita berusaha memaksimalkan potensi diri kita sehingga rezeki yang kita dapatkan maksimal, jodoh yang kita dapatkan juga maksimal karena kita mencarinya dengan sungguh-sungguh. Tapi ingat, cara mencari jodoh bukan dengan pacaran, bukan ya. Dengan apa ya? Dengan memperbaiki kualitas kita masing-masing. Karena orang yang baik, laki-laki yang baik itu dapatnya perempuan yang baik kan gitu. Jadi kalau kita ingin dapatkan pasangan yang baik, maka kita harus memantaskan diri kita seperti itu. Kalau untuk rezeki ramalan bintang, rezeki dan jodoh itu jelas gambling gitu ya, sekedar ramalan. Ya bolehlah dibaca, tapi tidak usah dijadikan pedoman. Ramalan bintang nggak usah dijadikan pedoman. Oke, selanjutnya mengapa Allah menciptakan jin jika tidak patuh serta membangkang akan perintahnya? Kenapa Allah terus-menerus menciptakan manusia seperti kelahiran, kemudian kematian, terus-menerus hingga hari kiamat? Nah, ini kembali ke tujuan penciptaan jin dan manusia. Tujuan penciptaan jin dan manusia itu kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk menyembah kepada Allah. Terus kalau jin dan manusia membangkang, tidak menyembah, apakah Allah merasa rugi? Tentu tidak. Allah itu sudah maha segala-galanya, tidak butuh untuk disembah. Tapi ketika beliau menciptakan makhluk yang namanya jin dan manusia, Allah kasih tujuan untuk menyembah kepada Allah. Kalau Allah tidak menciptakan jin dan manusia, ya tetaplah kekuasaan Allah tetap, kebesaran Allah tetap, Allah tetap maha segala-galanya. Jadi ini hak
prerogatifnya Allah. Kenapa menciptakan jin dan manusia? Tak usah kita tanya kok Allah itu ini memang keinginannya Allah seperti itu, menciptakan jin dan manusia. Justru Allah ingin menunjukkan kepada kita, kepada makhluknya, bahwasanya Allah itu mampu melakukan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Termasuk ketika dalam menjelaskan fase penciptaan manusia itu ya. Dalam Al-Quran itu jelaskan sangat detail sekali bagaimana Allah menciptakan manusia. Dari tanah berubah menjadi manusia. Ini kan suatu keajaiban. Hanya Allah yang bisa melakukannya. Seperti itu. Nah, kalau ada yang pertanyaan apakah jin juga seperti manusia fase penciptaannya? Tentu tidak. Jin berbeda dengan manusia. Kalau manusia kan dari tanah, jin dari api. Memang sampai saat ini belum ada yang menjelaskan. Sampai saat ini saya juga belum tahu bagaimana jin diciptakan. Yang jelas jin itu dari api, kan seperti itu. Kemudian ini sedikit menyimpang dalam, maksudnya tidak ikut dalam pembahasan saya ya. Ini dalam surah Al-Baqarah itu kan apakah keberatan malaikat? Malaikat keberatan di sana ya. Apakah keberatan malaikat dalam surah Al-Baqarah itu nafsu atau keinginan seperti halnya manusia? Bukankah malaikat diciptakan tanpa keinginan apapun kecuali taat kepada Allah? Seperti ditegaskan dalam surah At-Tahrim ayat 6 dan Al-Anbiya ayat 19 bahwa malaikat tidak mempunyai hawa nafsu. Nah, untuk penjelasan ini bahwasanya malaikat itu punya nafsu apa enggak sih? Nanti ini ada saya sertakan video tersendiri, bisa kalian buka nanti di bahan ajar. Ini video ceramah Gus Baha mengenai kelas malaikat menurut Imam Qurtubi. Ini panjang nanti. Terakhir, setelah kalian mempelajari fase penciptaan dan tujuan penciptaannya, silakan nanti kalian tulis pelajaran apa yang dapat kita ambil dari penciptaan manusia. Kalau kalian menonton atau mendengarkan ini dari YouTube, boleh langsung ditulis di YouTube, di komentar YouTube. Kalau kalian mendengarkan atau melihat video ini di grup WA, boleh langsung ditulis di grup WA. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari proses penciptaan manusia? Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya, baik di kolom komentar YouTube atau di grup WA. Sekali lagi pilih salah satu ya, di komentar YouTube atau grup WA. Sertakan nama dan kelas. Itu saja sedikit dari saya. Apabila masih ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.